Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sriani, dosen PKN STAN. Dan pembelajaran kita hari ini masih melanjutkan pembelajaran sebelumnya terkait dengan partnership. Pada video saya di bagian pertama, saya membahas terkait dengan akuntansi pembentukan partnership. Dan pada video bagian kedua ini, saya akan membahas terkait dengan pembagian laba dari partnership. Pembagian laba partnership. Partnership akan membagi laba atau rugi sama, kecuali ditentukan lain dalam surat perjanjian. Pembagian laba atau rugi dicatat pada akhir tahun dalam jurnal penutup. Seperti halnya pada perusahaan perseorangan, ada 4 jurnal penutup yang dibuat dalam partnership, yaitu terkait dengan penutupan pendapatan, expense, laba atau rugi, kemudian drawing. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menutup pendapatan. Saldo normal dari pendapatan adalah sebelah debit, sehingga untuk ditutup kita kredit sebesar pendapatannya dan kreditnya adalah income summary. Jurnal penutup yang kedua adalah beban atau expense. Saldo normal dari beban atau expense ini adalah sebelah debit, sehingga untuk ditutup kita kredit sebesar expense-nya berapa dan debitnya adalah income summary. Jurnal penutup berikutnya adalah menutup laba atau rugi. Saya bahas terlebih dahulu untuk menutup laba. Jurnalnya adalah income summary, debit, kemudian kreditnya adalah X capital dan Y capital. Nah, ini yang membedakan dengan perusahaan perseorangan. Kalau di perusahaan perseorangan tentunya capitalnya cuma satu. Di sini tergantung berapa jumlah dari partnernya. Saya ambil contoh di sini ada 2 partner X dan Y. Berikutnya adalah untuk jurnal penutup apabila partnership mengalami rugi. Jurnalnya adalah X capital, Y capital sebelah debit, dan kreditnya adalah income summary. Jurnal penutup yang terakhir terkait dengan drawing atau prefer. Jurnalnya adalah X capital. Ini saya ambil contoh ketika X melakukan pengambilan prefer selama periode berjalan. Dan kreditnya adalah X drawing. Sebesar berapa prefer yang dilakukan oleh X. Baik, kita ambil contoh. A dan B Company mempunyai laba 32.000 untuk tahun 2019. Partnernya di sini adalah L, Arbor, dan T. Barnett. Berdasarkan perjanjian, laba rugi dibagi sama. Pembagian Priva Arbor 8.000 dan Barnett adalah 6.000. Jurnal penutup yang harus dibuat adalah pertama, income summary sebesar 32.000, kemudian L. Arbor Capital sebesar 16.000 dan D. Barnett Capital sebesar 16.000. Kemudian untuk drawingnya, kita membuat jurnal L. Arbor Capital sebesar 8.000, D. Barnett Capital 6.000, kreditnya adalah L. Arbor Drawing 8.000 dan D. Barnett Drawing 6.000. Nah, apabila jurnal tadi kita masukkan ke dalam buku besar modal, kita asumsikan di sini saldo awal Arbor itu modalnya adalah 47 dan Barnett adalah 36. Kita lihat untuk yang Arbor terlebih dahulu. Saldo awalnya 47, kemudian ada closing untuk laba sebesar 16.000, sehingga total kreditnya adalah 55. Nah, ada closing untuk drawing sebesar 8.000. Berikutnya untuk drawing dari Arbor. Awalnya drawingnya adalah 8.000, kemudian kita tutup sebesar 8.000 sehingga buku besar drawing untuk Arbor saldonya adalah 0. Kita lihat yang Barnett. Saldo awal modalnya adalah 36, closing tadi sebesar labanya 16.000, sehingga totalnya adalah 46. Di sebelah debit, ini ada closing untuk drawing sebesar 6.000. Kita lihat buku besar dari Barnett Drawing. Saldo drawingnya adalah 6.000, kemudian ditutup sebesar 6.000 sehingga saldo drawingnya adalah 0.
Selain laba rugi dibagi sama, partnership juga bisa menentukan pembagian laba di dalam perjanjian awal dari partnership atau ADART dari partnership tersebut. Nah, misalnya di sini laba bisa dibagi menggunakan rasio tetap. Misalnya adalah 60-40, 3-21, dan seterusnya. Kemudian rasio juga laba atau rugi bisa juga dibagi berdasarkan rasio perbandingan modal. Nah, selain itu, laba atau rugi juga bisa dibagi dengan ketentuan partner diberikan gaji dulu, kemudian sisanya dibagi berdasarkan rasio tetap. Bisa juga partner diberikan bunga atas saldo modal, kemudian sisanya dibagi berdasarkan rasio tetap. Bisa juga partner diberikan gaji, kemudian diberikan bunga atas saldo modal, dan sisanya dibagi berdasarkan rasio tetap. Kita lihat satu persatu. Contohnya di sini, Sarah King dan Riley adalah partner dari Kingsley Company. Partnership sepakat membagi laba atau rugi dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini, seri untuk King itu adalah 8.400 dan untuk Lee adalah 6.000. Sementara interest allowance-nya adalah 10% dari modal awal. Sisa laba atau rugi dibagi sama. Saldo modal 1 Januari di sini asumsinya King adalah 28 dan Lee adalah 24.000. Laba partnership tahun 2019 adalah 22.000. Bagaimana pembagian labanya? Kita lihat. Pertama adalah diberikan gaji terlebih dahulu seri allowance. King adalah 84, Lee adalah 6.000 sehingga totalnya adalah 14.400. Kemudian ada interest allowance atas modalnya sebesar 10%. Berarti untuk King mendapat 10% dari 2.800 dan untuk Lee adalah 10% dari 24 sehingga ketemu 2.400. Total interest allowance-nya adalah 5.200. Total series and interest untuk King adalah 11.200, Lee adalah 84, totalnya adalah 19.600. Sisa pendapatannya adalah 2.400 dari mana? 22.000. Labanya dikurangi dengan series and interest-nya 19.600. Ini dibagi sama sehingga masing-masing mendapatkan 1.200. Totalnya adalah 2.400. Nah, setelah pembagian semua kita lakukan tahapannya, ketemu di sini net income untuk King itu adalah 12.400 dan untuk Lee 9.600. Total yang sudah dibagi adalah 22.000. Bagaimana jurnalnya? Kita lihat. Income summary-nya adalah 22.000. Sarah King Capital bertambah 12.400 dan Riley Capital bertambah 9.600. Demikian. Kita lihat contoh berikutnya. Asumsinya kebijakan pembagian laba sama dengan sebelumnya, tetapi di sini labanya hanya 18.000. Langsung kita ambil dari sini total series and interest-nya. Untuk King adalah 11.200, untuk Lee adalah 84 sehingga totalnya adalah 19.600. Angka ini kita ambil dari tabel sebelumnya. Padahal pembagian labanya adalah hanya 18.000. Berarti ada saldo sebesar 1.600 negatif. Nah, ini akan kita bagi sama antara King dan Lee sehingga masing-masing dibebani 800. Nah, sehingga total pembagian labanya adalah 10.400 untuk King dan 7.600 untuk Lee. Totalnya adalah 18.000. Jurnalnya seperti apa? Kita lihat. Income summary 18.000, Sarah King Capital 10.400, Riley Capital 7.600. Ini adalah laporan keuangan partnership Kingsley Company Partner Capital Statement for the year ended December.
Nah, sebenarnya ini mirip dengan laporan perubahan modal untuk perusahaan perseorangan. Yang membedakan di sini ada dua laba. Maaf, di sini ada dua pemilik modal, yaitu Saraking dan Reilly. Jadi kalau kita lihat satu persatu, capital 1 Januari untuk King itu 28, Li 24, totalnya 52. Kemudian ada additional investment 2000 untuk King. Kemudian net income-nya 12.496, totalnya adalah 22. Kita ambil asumsi yang pertama yang labanya 22, sehingga total laba untuk King itu adalah 42.400, Li itu adalah 33.600, totalnya adalah 76. Ini sebelum dikurangi dengan drawing. Nah, kemudian kita kurangi dengan drawingnya. King 7.000, Li 5.000, totalnya adalah 12.000. Sehingga modal per 31 Desember untuk King adalah 35.400 dan untuk Li adalah 28.600. Total modal partnership adalah 64.000. Nah, demikian pembahasan terkait dengan pembagian laba atau rugi dari partnership. Berikutnya kita akan ketemu di bagian yang ketiga terkait dengan pembubaran partnership. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.